Pemerintah telah memastikan bahwa seluruh badan usaha milik negara akan berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara atau BPI Danantara yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari lalu. Kepala Danantara Rosan Roeslaini mengatakan, konsolidasi seluruh BUMN ke dalam Danantara diharapkan rampung di semester pertama 2025. Tugas Danantara tentu tidaklah mudah. Pasalnya, tidak semua BUMN memiliki laporan kinerja keuangan yang positif. Tak sedikit BUMN yang justru membukukan kerugian hingga terancam tutup. Menjadi tugas Danantara menyehatkan kembali boom tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukan Danantara, yakni melakukan restrukturisasi terhadap BUMN yang berada dalam kondisi keuangan tidak sehat. Dengan adanya superholding ini, diharapkan perusahaan tersebut dapat lebih fokus pada pemulihan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Setidaknya ada 7 BUMN dalam kondisi merugi yang pernah diungkap Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut Erick, dari 47 BUMN yang ada, sekitar 40 sehat dan 7 dalam kondisi rugi. BUMN rugi yang pertama adalah PT Krakatau Steel Tbk. Perusahaan baja ini mencatatkan rugi bersih sebesar 185,22 juta dolar Amerika Serikat per kuartal ketiga 2024. Kedua, PT Bio Farma. Perusahaan pelat merah di bidang kesehatan ini merugi imbas banyaknya penugasan pembelian vaksin saat pandemi COVID-19 serta kasus fraud di anak usaha, yakni Indofarma. Hingga kuartal ketiga 2024, Indofarma membukukan rugi 166,48 miliar rupiah. Anak usaha yang lain, yakni PT Kimia Farma Tbk juga mencatat rugi bersih sebesar 421,8 miliar rupiah pada kuartal ketiga tahun 2024. Ketiga, PT Waskita Karya Tbk yang mencatatkan kerugian sebesar 3 triliun rupiah hingga kuartal ketiga 2024. Keempat, kerugian yang dialami PT Asuransi Jiwasraya akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan investasi saham dan reksadana. Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar 16,81 triliun rupiah. Kelima, Perum Pembangunan Perumahan Nasional alias Perumnas yang ternyata belum untung. Erick mengaku sudah duduk bersama internal Kementerian BUMN untuk mengubah model bisnis Perumnas di masa mendatang. Keenam, PT Garuda Indonesia Tbk. Merujuk laporan keuangan terakhir, perusahaan aviasi pelat merah itu mencatat kerugian bersih 131,22 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 2,06 triliun rupiah pada kuartal ketiga 2024. Terakhir, Erick menyebut PT Wijaya Karya Tbk alias Wika masuk dalam jajaran BUMN dengan kondisi keuangan yang berat. Pemerintah masih berupaya merestrukturisasi BUMN karya ini, termasuk yang menyangkut Wika Realty.